Cek, cek. Satu, dua, tiga. Halo Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya di channel Lah Kok Iso. Nah, di video kali ini kita akan membahas tema bacaan dalam masa Prapaskah minggu keempat, Bapak Ibu ya. Yang disebut juga Lai Tarik, yang artinya bersukacita lah. Loh kok ada sukacita di masa Prapaskah, masa berkabung, masa puasa gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, karena semua itu pasti ada maksudnya. Nah, Injil yang akan kita bahas di video kali ini diambil dari Yohanes 9, 1 sampai 4:1 Bapak Ibu, tentang orang buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus. Cukup panjang bacaan Injilnya. Yuk, mari kita baca dulu supaya kita memahami konteksnya, baru kita bahas satu-satu. Oke, kita buka. Siapkan kitab suci Bapak Ibu ya. Yohanes 9, 1 sampai 4:1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu bisa menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu,
Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia seorang nabi. Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu? Bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina, mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka kepadanya, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya siapa saja yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Yes. Panjang sekali ya Bapak Ibu teman-teman. Yuk, mari kita telaah satu persatu ya. Nah, untuk memahami konteks Bapak Ibu,
ya, Yohanes 9, kita harus kembali, ya kalau bisa dari awal ya Bapak Ibu ya, dari bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Di awal, Yohanes maksudnya, ya, sudah menceritakan di sini tentang terang, ya Bapak Ibu. Oke, nah ini silakan dibaca, ya. Di bab 8 juga sebelumnya, ya, tentang wanita dan berzina, ya, wanita yang berzina maksudnya. Ini juga ada di video saya sebelumnya tentang wanita yang berzina, Bapak Ibu, udah saya buka di situ, saya sharing di situ. Nah, di sini di bab 8 sebelumnya Yesus sudah berbicara tentang terang dunia. Oke. Nah, ini pasti ada hubungannya Bapak Ibu ya. Yuk. Nah, jadi di sini ya, waktu Yesus sedang lewat, nah di bab 8 terakhir itu ini udah terjadi konflik lagi Bapak Ibu antara orang Farisi, orang Yahudi dengan Yesus, ya kan. Jadi ya, mengenai keturunan Abraham ya Bapak Ibu, siapa sih the real keturunan Abraham gitu ya. Nah, ini mereka mau melempari Yesus gitu ya. Tapi Yesus pergi dari situ meninggalkan bait Allah. Nah, itu ya konteksnya. Jadi nyambungnya ke sini Bapak Ibu ya. Nah, waktu Yesus sedang lewat, maksudnya mau meninggalkan mereka semua itu ya, ongoing ya Bapak Ibu. Yesus melihat ada seorang buta sejak lahirnya. Okay. Nah, tentu saja Yesus ditemani oleh murid-muridnya. Dan di sini murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Oke. Nah, kita tahu bahwa Yesus tidak menyangkal dalam arti bahwa suatu sakit penyakit itu bisa ditimbulkan oleh dosa juga, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita mempunyai sakit penyakit, ya, atau sesuatu, baiklah kita introspeksi diri, apakah ada dosa yang belum kita akui, ya, supaya kita bisa disembuhkan. Oke. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia di ayat 3. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Oke. Nah, selama aku di dunia, aku adalah terang dunia di Yohanes 1. Kita lihat Bapak Ibu bahwa di ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya. Terang itu sudah datang Bapak Ibu ya. Bukan Yohanes ini. Yohanes mengatakan dirinya bukan terang nih ya, si Yohanes Pembaptis ya. Tapi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Ia datang kepada miliknya, kepada dunia, tetapi orang-orang miliknya tidak menerimanya, Bapak Ibu ya. Oke, nah tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke ya, nah, firman itu telah menjadi manusia, menjadi diri Yesus, tinggal di antara kita. Oke ya. Nah, di sini kita lihat ya Bapak Ibu ya,
kita harus mengerjakan pekerjaan Allah, Yesus bilang, ya. Apa itu? Ya, kembali di sini Bapak Ibu ya. Apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang direncanakan oleh Allah bagi kita manusia adalah keselamatan kita. Di 1 Timotius 2, 3, 4, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, pengetahuan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan, nah bagaimana supaya kita ya dan semua orang itu diselamatkan ya, atau bisa diselamatkan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, Tuhan bilang, selama aku di dunia, akulah terang dunia. Ya, oke, sejalan ya Bapak Ibu dengan Yohanes 1 tadi ya. Oke, nah kembali. Setelah mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus ya. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat lagi. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ya, Yesus meludah ke tanah ya di ayat 6, kemudian membuat lumpur dari ludah itu lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, kemudian menyuruh untuk pergi ke kolam Siloam membasuh diri, gitu ya. Udah, gitu perintahnya. Oke. Dan orang itu pun mengikuti perintahnya dan dapat melihat lagi Bapak Ibu. Ya. Kenapa Tuhan Yesus meludah ke tanah? Membuat lumpur dengan ludah itu. Ya. Padahal kan berkatalah saja, bersabdalah saja maka aku akan sembuh. Tuhan bisa melakukan itu Bapak Ibu. Tapi kok di sini kok pakai meludah? Apa maksudnya kira-kira? Ayo. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, kita di sini akan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat Kitab Kejadian tentunya Bapak Ibu, asal mula semua itu terjadi. Ya. Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Ya, kita lihat koneksinya Bapak Ibu ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ya, Bapak Ibu, jadi belum ada hujan, belum ada orang yang mengusahakan, gitu ya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Jadi ada kabut yang membasahi bumi itu. Ya, ingat Bapak Ibu, kabut uap air ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi Allah membuat manusia tidak hanya dari debu tanah Bapak Ibu. Kalau debu kita nggak bisa membuat patung atau membuat apapun, pasti hancur.
Nah, dibutuhkan air Bapak Ibu. Ya. Maka itu disebutkan uap air. Ya, kabut ya. Jadi, kabut itu membasahi tanah itu, debu tanah itu ya sehingga bisa seperti adonan dan bisa dibentuk Bapak Ibu. Ya, dan Allah membentuk manusia sudah dibuat ya seperti kita ini itu baru separuh jalan Bapak Ibu. Ya, masih mati kita. Tetapi ya ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dibentuk ya kan, dari tanah air jadi adonan dibentuk. Dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Ya, sudah melihat koneksinya Bapak Ibu dengan yang 9 ini. Ya, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah itu, lalu mengoleskannya ke mata orang itu. Ya, orang buta tadi, pergilah basuhlah kolam Siloam. Ya, nah jadi Bapak Ibu, di sini Yesus mengingatkan kita kepada penciptaan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, ya kan? Karena ada sesuatu yang rusak di dalam diri ciptaannya, yaitu matanya, mata orang buta tadi, maka Tuhan mengambil bahan yang sama, Bapak Ibu. Debu tanah, seperti di Kejadian, dengan uap air, yaitu dengan ludahnya Tuhan sendiri. Sehingga bisa membentuk seperti adonan dan ditempelkan ke mata orang buta tadi. Kemudian orang buta tadi disuruh ke Siloam untuk membasuh diri. Nah, jadi apa yang ingin Yesus katakan ya kan melalui perbuatannya ya supaya orang-orang melihat bahwa dialah Allah yang menciptakan manusia di awal penciptaan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bahwa Yohanes ingin melihat bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri Bapak Ibu. Ya, yang mengasihi manusia turun dari surga menjadi manusia, ya, hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita. Tapi jangan lupa, Yesus adalah Tuhan, Firman yang menjadi manusia. Nah, Dia menyembuhkan kekurangan kita, ya, kelemahan orang buta tadi disembuhkan. Oke Bapak Ibu ya udah melihat hubungannya ya. Jadi kenapa Yesus meludah? Karena Yesus ingin ya memberitahu kita padahal ini loh. Akulah Tuhan yang telah menciptakan manusia dari debu tanah. Oke ya Bapak Ibu ya. Mantap ya. Oke. Nah, kemudian ya orang itu disuruh ke Siloam, ya kolam. Ya. Nah, kalau kita lihat Siloam Bapak Ibu, nah di zaman dulu ini, nah di sini Bapak Ibu ya, kolam Siloam ini, jadi orang-orang dulu itu sebelum masuk ke bait Allah, dia harus membersihkan dirinya di sini Bapak Ibu. Membasuh dirinya ke dalam kolam Siloam, baru berjalan ke atas, ya menuju bait Allah. Ya, membasuh diri. Ya. Oke. Nah, kemudian sebentar nih ada ini satunya Bapak Ibu di sebelahnya. Tapi nggak apa-apa, ini aja. Ya, udah dapat gambaran Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke mana namanya? Ke bait Allah, orang-orang peziarah itu harus membersihkan diri dulu di Siloam. Kolam Siloam ya, Bapak Ibu ya. Nah,
Jadi kita melihat bahwa Allah pun menggunakan air sebagai media penyembuhan. Nah, ini juga berkaitan dengan kalau Bapak Ibu ingat di Perjanjian Lama, gitu ya, di 2 Raja 5, Bapak Ibu, 2 Raja 5 mengenai Naman, gitu ya. Nah, siapa Naman itu? Nah, ini ada di 2 Raja 5, Bapak Ibu, silakan dibaca sendiri ya. Oke, 2 Raja 5. Ya, ini Naman disembuhkan, ya kan? Dia karena punya sakit kulit gitu ya, dia menemui seorang nabi, Bapak Ibu. Ya, nabi yang dari Samaria itu. Nah, gitu kan. Nah, terus sudah ketemu nih. Nah, nabi itu Nabi Elisa, Bapak Ibu. Ya. Nah, disuruh apa? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Oke. Dan maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir, Bapak Ibu. Walaupun sebelumnya kesel ya, dia nggak percaya, ngapain gue jauh-jauh cuma buat berendam gitu ya kan. Nah, tapi karena dia percaya, dia sembuh. Oke. Nah, hal itu pun terjadi kepada si orang buta tadi, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini. Ya, pergilah, basuhlah, gitu ya. Dan orang itu pun pergi dan membasuh, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tanpa ngebantah, tanpa bertanya, dia nurut, dia taat, dan sembuh, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi sini udah melihat Bapak Ibu ya hubungannya dan apa yang terjadi di sini Bapak Ibu. Karena akan seru nih. Ya, apalagi berhadapan dengan orang Yahudi, orang Farisi Bapak Ibu yang tidak percaya. Oke. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ya, bahwa orang buta ini tidak meminta Bapak Ibu. Tidak datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Tetapi Tuhan sendiri yang datang kepada orang buta itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Tadi di akulah dia. Oke. Di 10 Bapak Ibu. Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Ya. Jadi karena ketaatannya, orang buta ini bisa melihat kembali Bapak Ibu. Oke. Dan di sini disebutkan, jawabnya orang yang disebut Yesus itu, ya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur. Nah, orang buta ini jelas belum melihat, ya, hanya mendengar karena murid-muridnya berbicara dan Tuhan Yesus menyuruh dia, artinya mendengar perintah Tuhan untuk pergi ke Siloam membasuh gitu ya. Ya informasinya baru itu saja. Nah, tapi kita percaya bahwa dari lahirnya dia buta, ya toh, dia pasti mencari-cari keselamatan Bapak Ibu ya. Dia pasti bertanya-tanya. Ya toh kok begini, kok begitu gitu ya. Ya toh? Nah, dalam ini refleksi saya Bapak Ibu ya.
di dalam kegelapannya, dia pasti mencari Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya dia ada di bait Allah. Dia pasti sering mendengar perkataan-perkataan para nabi dan segala macamnya. Akan ada Mesias yang akan datang, ya toh, gitu. Ya, sehingga ketika ada sesuatu yang bisa dibilang aneh gitu ya, nggak biasa gitu ya, karena kan dia mengemis ya Bapak Ibu ya, gitu kan. Ini ada orang yang bilang, terus ngambil ini memberi adonan tanah gitu ya, suruh ke Siloam, dia sembuh. Nah, artinya dia sudah melihat dunia, Bapak Ibu, melihat ya dia sudah bebas dari kegelapannya, gitu. Ya, nah, tapi dia mencari juga nih, siapa nih yang telah menyembuhkan aku, yang telah menaruh tanah itu, adonan tanah itu, dan menyuruhku ke Siloam iki, sapa iki wong iki, gitu kan, gitu. Nah, kemudian kan ditanya nih ya Bapak Ibu ya, di ayat 12, lalu mereka bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Gitu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Nah, adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat, Bapak Ibu ya. Jadi melakukan pekerjaan kayak mencampur air dengan sesuatu itu yang nguleni gitu ya bahasanya, itu disebut melakukan suatu pekerjaan di mana itu tidak dibolehkan ya menurut mereka nih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu yang melakukan pekerjaan tadi. Tetapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, dan engkau, apa katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Nah, jawabnya, ia seorang nabi ya kan, yang datang dari Tuhan. Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Ya kan? Bawa-bawa orang tuanya Bapak Ibu. Ya, teman-teman, saking tidak percayanya ya kan, tidak melihat mukjizat yang terjadi yang luar biasa itu. Gitu ya. Lalu jawab orang tuanya, yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dari lahir, ya toh, dari lahir buta maksudnya. Tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga nggak tahu juga. Tanya aja padanya sendiri, kan ia udah gede, dia udah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ya toh? Karena orang Yahudi sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia Mesias akan dikucilkan. Itu sebabnya orang tuanya, ya itu tadi ya, tanya on the dewe gitu ya, tanyakan sendirilah. Orang udah gede kok. Gitu ya. Lalu mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu,
yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat, kata mereka kepadanya. Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Ya. Sambil menghina, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu pada mereka, aneh juga. Kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Keren Bapak Ibu ya. Jawab mereka padanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Nah, jadi Bapak Ibu, orang buta ini memberikan kesaksian Bapak Ibu ya. Dia telah melihat ya, dia buta sejak lahir. Sekarang ia dapat melihat ya. Dan ia bersaksi ya, bagaimana ia dapat melihat, yaitu bahwa ada orang yang namanya Yesus yang telah menaruh adonan tanah gitu ya kan, terus suruh pergi ke kolam Siloam, akhirnya dapat melihat. Ya kan? Terus dia juga bersaksi bahwa dia adalah seorang nabi. Ya toh, Yesus ini yang telah menyembuhkan dia adalah seorang nabi. Gak mungkin kalau orang berdosa bisa melakukan ini. Tidak mungkin Allah mendengarkan orang-orang berdosa. Ia hanya mendengarkan orang-orang yang saleh, Bapak Ibu ya, yang melakukan kehendak-Nya. Gitu. Nah, kemudian Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Ia pun sujud menyembahnya. Ya. So, Bapak Ibu, kita lihat bahwa orang ini berjumpa kembali dengan Yesus dan Yesus mengungkapkan dirinya bahwa dia adalah Anak Manusia. Dialah Tuhan. Orang buta ini melihat ya, tidak hanya matanya secara fisik ya, tapi juga secara spiritual Bapak Ibu, secara rohani, bahwa Tuhan sendiri menyelamatkan dia ya, dengan membuka mata fisiknya dan juga mata batinnya, mata rohaninya, bahwa ini loh, keselamatan telah datang, terang sejati telah datang yang membebaskan dia dari kegelapan. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya siapa saja yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya,
apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya. Nah, jadi di sini Tuhan menyindir Bapak Ibu. Ya, Tuhan menghakimi nih ya Bapak Ibu ya. Maksudnya gimana? Ya, siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya yang dapat melihat menjadi buta. Yaitu tadi Bapak Ibu, bahwa yang tidak dapat melihat, contohnya si orang buta ini dapat melihat. Ya, tapi bukan saja fisiknya, tetapi lebih kepada spiritualitasnya Bapak Ibu. Ya. Dengan mukjizat yang luar biasa itu, karena belum pernah terdengar bahwa ada orang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, Bapak Ibu, memelaikan mata orang buta sejak lahir. Nah, ini ya, karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ya, orang-orang Farisi ini melihat, ya sudah melihat nih secara fisik bahwa ada orang buta disembuhkan, bahwa hal itu tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Tetapi menolak pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, Bapak Ibu. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang menyelamatkan itu mereka tolak, Bapak Ibu. Mereka hanya berfokus pada dirinya sendiri, kebenarannya sendiri, Bapak Ibu. Ya, atau yang terpaku pada hukum bahwa orang tidak melihat kehadiran Tuhan sendiri, mukjizat Tuhan sendiri, pekerjaan Tuhan sendiri, tetapi berpaku pada itu kok melakukan itu pada hari Sabat, itu melanggar. Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, padahal Tuhan adalah Tuhan akan atas hari Sabat gitu ya, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kenapa dikatakan berdosa? Karena mereka telah melihat perbuatan-perbuatan itu dan menyangkal, tidak mau menerima, menolak bahwa Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah Tuhan. Atau yang datang dari Allah. Gitu. Mereka menolaknya. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita kembali. Mari kita merefleksikan ini semua Bapak Ibu. Ya. Menurut saya nih Bapak Ibu ya, pemikiran saya adalah kita itu seperti orang buta tadi Bapak Ibu. Ya, sebelum mengenal Yesus. Oke. Kita itu dalam kegelapan. Ya. Karena ya sebagai manusia lahir kita tentu ya masih berpotensi untuk berbuat dosa akibat dari dosa asal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kecenderungan kita pasti berbuat dosa atau mengikuti hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Gitu ya. Nah, setelah kita mengenal Yesus, ya, kita percaya, makanya kita diselamatkan karena kita telah melihat terang itu. Ya. Nah, seperti yang orang buta ini katakan tadi di ayat yang Tuhan datang kepadanya gitu ya, percayakah kepada anak manusia? Dia bertanya, siapakah itu? Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya? Gitu ya. Jadi mencari. Nah, ketika kita sudah menemukan, kita mendengar nih, ya, mendengar perwartaan tentang Yesus. Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia, yang ingin manusia diselamatkan, ya toh, dengan segala pekerjaan-pekerjaan, perkataan, mukjizat yang dilakukannya. Kita jadi percaya, Bapak Ibu. Nah, sebagai tanda kita percaya, ya, kita dibaptis, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini setelah Yesus mengolesi dengan
dengan adonan tanah tadi, orang buta itu disuruh ke kolam Siloam, ya, sebagai type of baptism. Ya, ketika kita dibaptis, ya kan, kita mati, ya, perbuatan-perbuatan kita mati, gitu ya kan. Dia dalam baptisan itu, di dalam Tuhan, gitu ya, kita keluar dari air, kita menjadi manusia yang baru, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lihat apa kata gereja Katolik di sini, Bapak Ibu, di KGK. Ya, KGK 12:15 dan KGK 12:16 ini nyambung, Bapak Ibu. Sakramen ini juga dinamakan permandian kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena menandakan dan melaksanakan kelahiran dan dari air dan dari roh, yang dibutuhkan setiap orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi harus dari air dan roh. Makanya di kejadian tadi, air tanah sudah jadi nih. Tapi manusia itu belum bisa bergerak karena belum hidup. Nah, makanya roh itu dihembuskan oleh Allah sehingga manusia menjadi hidup, ya Bapak Ibu ya. Oke. Di 12:16. Pembaptisan ini dinamakan penerangan. Karena siapa yang menerima pelajaran atau katekese, ya, diterangi oleh roh. Karena di dalam pembaptisan ia telah menerima sabda, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Maka orang yang dibaptis itu setelah menerima terang menjadi putra terang, anak-anak terang. Ya, malah menjadi terang itu sendiri. Ya, pembaptisan adalah anugerah Allah yang paling indah dan paling mulia. Kita menamakannya anugerah, rahmat, pengurapan, penerangan, busana kebakaan, permandian kelahiran kembali, meterai, dan menurut apa saja yang sangat bernilai. Anugerah karena ia diberikan kepada mereka yang tidak membawa apa-apa. Rahmat karena ia malah diberikan kepada orang yang bersalah, nih, kepada kita nih, ya, orang berdosa nih, ya. Pembaptisan karena dosa dikuburkan di dalam air. Pengurapan karena ia adalah kudus dan rajawi, ya, seperti orang yang diurapi. Penerangan karena ia adalah terang yang bersinar. Busana karena ia menutupi noda-noda kita. Permandian karena ia membersihkan. Meterai karena ia melindungi kita dan merupakan tanda kekuasaan Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dibaptis, kita dikasih lilin sebagai simbol cahaya dunia, terang dunia. Ya, Yesus telah menerangi hidup kita, kita telah melihat terang itu, dan kita menjadi terang untuk menerangi sesama kita, menerangi orang-orang yang masih dalam kegelapan dosa, ya, untuk bisa melihat terang itu, membawa mereka ke dalam terang itu, membawa mereka kepada Kristus sendiri, ya, sebagai terang yang sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, karena balik lagi di 1 Timotius 2:3-4 bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Dan ketika kita dibaptis, Bapak Ibu, kita punya 3 peran. Sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Imam kita menguduskan, ya, nabi kita mewartakan, Bapak Ibu. Ya, sebagai raja kita memimpin. Nah, itulah laetare atau sukacita itu di masa Prapaskah ini, Bapak Ibu. Kita ya tahu, kita sadar ya bahwa kita telah diselamatkan, Bapak Ibu.
Dan oleh sebab itu kita sudah menjadi anak-anak terang, ya toh. Nah, tugas kita adalah menjadi terang itu dan mewartakan karya keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Ya, karena Yesus adalah terang dunia. Yesus berasal dari Allah. Ya, dengan terang itu kita bisa kembali kepada Bapa. Nah, itu kan tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Untuk kembali berkumpul bersama dengan Sang Pencipta kita. Berkumpul bersama dengan Yesus. Ya kalau tujuan hidup kita berbeda, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang kita percaya, hidup di dalam Yesus, mati di dalam Yesus, kita akan kembali hidup bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit, Bapak Ibu. Sudah ada buktinya. Ya kalau Yesus nggak bangkit, ya sia-sia iman kita, Bapak Ibu ya. Tapi karena Yesus sudah bangkit, buktinya ada nih, dia menunjukkan bekas lukanya kepada Thomas yang tidak percaya itu. Ya, maka Tuhan berkata, berbahagialah dia yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita yang buta sebelum mengenal Yesus, sebelum tahu tentang Yesus, ya, kita mendapatkan pewartaan dari orang lain, ya toh? Atau dari warisan orang tua, iman itu, ya warisan gereja tentunya Bapak Ibu ya, iman Katolik itu atau iman Kristiani itu. Tapi apa yang kita lakukan dengan warisan itu Bapak Ibu? Apa dicuekin aja? Ya toh? Ya ibarat dapat warisan rumah mau didiemin sebagai nanti jadi rumah tanpa penghuni, jadi rumah angker malah, ya toh? Atau rumah itu direnovasi pelan-pelan, fondasinya sudah bagus, ya toh? Dirapihin pelan-pelan sehingga menjadi rumah yang bagus, yang nyaman, yang damai untuk dihuni Bapak Ibu. Ya. Dan Tuhan sudah hadir berkemah di tengah-tengah kita Bapak Ibu, di dalam hati kita melalui pembaptisan. Ya toh, kita melihat terang, kita sudah menjadi terang itu, kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah Bapak Ibu, ya akan mendapatkan warisan. Nah, ya toh, warisannya apa? Ya hidup kekal. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana aplikasinya? Ya, kita sebagai anak-anak terang ini dalam kehidupan kita mesti ngapain? Nah, itu sudah sudah disiapkan atau sudah diwartakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Ya, di Efesus 5. Ya, mari kita lihat Efesus 5 Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai anak-anak terang itu harus hidup gitu ya. Sebentar, Efesus 5. Oke. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, jadi jangan sampai ada percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan di dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Kita nggak dicap seperti itu maksudnya. Oke. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, yang artinya menyembah berhala, ya, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
Ya, hati-hati Bapak Ibu nih. Ya, mereka-mereka ini ya tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Janganlah kamu disesatkan ya dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, Bapak Ibu. Ya, peringatan nih Bapak Ibu ya. Janganlah berkawan dengan ya orang-orang yang disebutkan tadi nih. Ya, atau yang menyukai percabulan, kecemaran, keserakahan gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, seperti tadi kita sudah bahas Bapak Ibu, sebelum mengenal Yesus, kita tinggal dalam kegelapan. Tapi setelah mengenalnya, kita tahu bahwa segala kebaikan, segala kasih itu berasal darinya. Oke? Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya Bapak Ibu, Rasul Paulus di Efesus 5 ini telah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang, ya kan? Supaya kita tidak kehilangan keselamatan yang sudah diberikan, yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai rahmat Bapak Ibu, sebagai anugerah. Ya karena rahmat itu ya diberi pada orang yang berdosa ini. Kita tidak layak sebenarnya Bapak Ibu. Gitu. Tetapi karena rahmatnya, dengan segala kasih dan kemurahannya, kita diselamatkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ya di dalam masa Prapaskah ini khususnya, marilah kita sama-sama Bapak Ibu hidup sebagai anak-anak terang, sama-sama saling mengingatkan bila ada teman yang jatuh atau masih dalam pergumulan dosa. Kita doakan mereka semua, ya tidak hanya umat kita, keluarga kita, teman-teman kita, tapi juga imam-imam kita, Bapak Ibu, para uskup, paus juga kita doakan ya Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa bersama-sama nanti berkumpul dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Buat yang percaya Bapak Ibu ya. Yang tidak percaya ya jangan harap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus gitu aja Bapak Ibu ya. Karena pasti ada sesuatu yang dikhususkan bagi mereka dan dikhususkan bagi orang yang percaya. Gitu Bapak Ibu. Ya.
Baiklah Bapak Ibu, demikian sharing kita di minggu keempat Prapaskah, Laetare, bersukacita, gitu ya, di mana orang buta bisa melihat, kita yang buta spiritual bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus adalah terang dunia. Dan kita yang percaya dibaptis, setelah dibaptis, kita punya misi untuk menyelamatkan semua orang Bapak Ibu melalui pewartaan kita. Ya, sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Imam menyucikan melalui perkataan, melalui doa-doa kita, raja kita memimpin mereka kepada Kristus dan menjadi imam itu ya tadi ya. Menjadi nabi untuk mewartakan ya, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Nah, tugas kita itu Bapak Ibu ya. Nanti mereka mau percaya atau tidak itu hak mereka. Yang penting kita sudah berkarya. Ya toh. Nah, silakan pewartaannya itu Bapak Ibu ungkapkan melalui cara masing-masing Bapak Ibu. Bisa bikin YouTube seperti ini atau sharing di sosial media atau status WA dan segala macamnya. Silahkan. Tetapi bagaimana mau mewartakan kalau kita tidak mengenal siapa Yesus itu? Nah, seperti Santo Hieronymus ya, tidak mengenal kitab suci ya tidak mengenal Kristus Bapak Ibu. Nah, jadi jangan bicara kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak pernah membaca kitab suci Bapak Ibu. Karena hanya di dalam kitab suci kita bisa mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan, siapa Allah yang mengasihi kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, semoga sharing ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menemani. Nah, silakan di-share kalau memang dirasa bisa menguatkan teman-teman, keluarga, Bapak Ibu. Marilah kita mewartakan karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin.